Nah, menarik nih, kita tunggu ya. Tapi kalau sosok Pak SBY yang selain seninya melukis, Pak SBY suka menyanyi, seni tidak terlepas juga dari seni berpolitik. Nah, ini kan nggak mungkin lepas juga dari Pak SBY. Pak Kebetulan SBY kan Ketua Dewan Pakar. Ketua Dewan Pakar juga yang datang ke sini, yang nggak mungkin lah saya nggak nanya ya, Bang. Rasanya nggak pas kalau nggak ngomong politik juga. Ya. Betul. Well, namanya Pak SBY tetap menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tetapi boleh dikata semua urusan partai sekarang ketua umum. Hanya hal-hal tertentu yang strategis ketua umum melapor kepada Pak SBY. Dan mungkin cuma Pak SBY lebih banyak pada kadang-kadang kita dipanggil ke CKS, diskusi-diskusi ringan tentang situasi politik. Bang, saya ingat konsolidasi yang kemarin baru dilakukan Pak SBY di Pacitan. Ya. Itu dalam rangka apa itu, Bang? Itu kita bikin retreat untuk kader-kader utama partai agar kader-kader utama kan makin lama makin banyak kader-kader baru yang dari berbagai kalangan. Alhamdulillah kita punya beberapa gubernur sekarang, bupati, wali kota, menteri-menteri dan anggota dewan itu dikumpulkan di sana agar supaya beliau teman-teman itu mengerti tentang arah pertama sejarah Partai Demokrat, bagaimana arah pikirannya, kebijakan dari Partai Demokrat, positioning Partai Demokrat, dan pikiran ideologis Partai Demokrat. Ada yang bilang itu mengantisipasi perkembangan politik yang semakin menghangat, karena pada waktu itu kan Forum Purnawirawan TNI mulai muncul. Oh, enggak. Ini lebih pada tentang apa itu Partai Demokrat. 2045 100 tahun Republik Indonesia, Demokrat apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan 2045 itu nantinya. Dan kemudian juga positioning Partai Demokrat sebagai partai tengah. Apa itu partai tengah bagi teman-teman kader-kader yang sekarang ini banyak dulu sebenarnya selalu ada. Tapi kan partai berkembang terus dan ideologi manifesto Partai Demokrat terus lebih tertanam di tengah kader-kadernya sebagai partai nasionalis, religius, dan peran Partai Demokrat ke depan. Kan Partai Demokrat sekarang partai tengah yang ada di pemerintah. Lihat dinamika yang ada, misalnya usulan pemakzulan Wapres. Gimana posisinya Demokrat melihat ini? Kan bagaimanapun juga dinamika ini akan bisa berpengaruh ke internal kalau tidak disikapi dengan tepat. Kita belum artinya tidak membahas sampai ke situ karena pertama yang di Pacitan itu lebih pada ideologis ya. Tetapi apalagi kalau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan urusan semacam pemakzulan ini kan kami ini fraksi paling kecil di DPR. Jadi tentu itu ada mekanismenya sendiri, tapi kita tidak membahas secara spesifik itu. Yang lebih pada kalau kita bahas misalnya tentang undang-undang TNI misalnya ketika waktu ramai-ramai undang-undang TNI, tentu saja bagi Pak SBY ini juga sesuatu yang penting untuk dicermati dan kita memang mencoba ada beberapa pertemuan yang dimana kita ingin agar supaya posisi Partai Demokrat di mana, yaitu setia pada nilai-nilai reformasi. Salah satu dari reformasi itu reformasi TNI, di mana Pak SBY juga adalah penggagas atau tim dulu bedanya di Thailand dengan Indonesia atau di Myanmar di Indonesia, tentara Republik Indonesia TNI ini, tentara kita ini dulu juga di dalam dirinya sendiri ada upaya untuk melakukan reformasi. Ketua tim reformasinya waktu itu Pak SBY. Pak SBY, dari salah satunya adalah misalnya menghapuskan dua fungsi. Terakhir bahkan waktu Presiden SBY jadi presiden kan waktu itu tentang bisnis TNI, reformasi tentang bisnis TNI. Nah, kalaupun undang-undang TNI perlu dilakukan, tentu saja dilakukan untuk menyempurnakan TNI, tetapi tidak untuk mengembalikan TNI kepada masa silam yang justru membuat TNI dikecam oleh rakyatnya sendiri. Kembali ke barat nggak mungkin lah ya. Mungkin.